Satu senjata atau alat ya perkakas dari mengedit itu namanya markah ralat, correction mark ya. Nah, di dalam penyuntingan bukan hanya di dalam proofreading atau koreksi proof, tapi di dalam penyuntingan juga digunakan markah ralat ini. Hanya markah ralat ini ya seperti ini itu memang saat ini kurang dikenal. Padahal ini masih digunakan juga dalam penyuntingan yang sifatnya mekanis dan manual. Karena orang sudah terbiasa dengan penyuntingan melalui komputer, misalnya langsung melalui Word dengan track change, jadi ini dilupakan. Padahal ini menurut saya dasar untuk mempelajari penyuntingan atau editing, copy editing, yang membuat tangan kita itu bergerak. Jadi kalau tangan kita bergerak, maka dia akan cerdas. Nah, ini akan disampaikan nanti pada pelatihan taktis menulis dan menyunting buku non-fiksi. Saya akan memperkenalkan tanda-tanda atau markah koreksi, markah ralat yang sederhana saja ya. Jadi ada yang berupa tabel ini ya. Kemudian ada lagi seperti ini. Dan memang kita menggunakan ballpoint merah atau ballpoint berwarna biru, jangan pakai ballpoint hitam, tintanya sama. Dan juga jangan mengedit itu menyunting dengan pensil, karena itu menunjukkan ketidakpercayaan diri dari seorang editor. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara membubuhkan marka koreksi. Ada yang bertanya, ini harus dihafal? Iya, harus dihafal. Tapi kalau untuk editor pemula, bolehlah ini ditaruh di meja mereka, kemudian nanti digunakan pada saat akan menyunting secara fisik gitu ya, secara naskah yang tercetak dan membubuhkan markah koreksi. Bagi saya penyunting pemula, editor pemula wajib tahu ini dan wajib mempelajari. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membubuhkan markah koreksi. Ini contoh praktik penyuntingan yang kita lakukan pada sebuah naskah opini. Nah, saya akan mulai dari melihat judul. Apakah ada judul yang salah? Ya. Kemudian ada kredit penulisnya dan ada kredit dari medianya ya. Nah, ini satu salah, misalnya tidak bisa dipungkiri. Jadi kata pungkir ini harusnya M, maka pengeditannya seperti ini. Jadi kata P, huruf P diganti dengan M. Jadi kata pungkir jadi mungkiri. Bahwa internet dibutuhkan oleh semua kalangan. Nah, kita perlu ada tanda koma di sini, maka saya bubuhkan tanda koma ya. Jadi seolah-olah dalam ada garis maya di sini tengah-tengah. Jadi kalau kecenderungan kita mengoreksi di bagian kanan, maka jadi ada dua tanda ya. Tadi saya belum menyebutkan. Satu tanda di dalam naskah, di dalam teks, satu tanda di margin. Itu mengapa margin itu kalau di penerbit diminta lebar dan naskah itu ditik dalam 2 spasi, itu supaya editor mudah membubuhkan tanda-tanda koreksi ya. Nah, ini ada tanda koma, anak usia sekolah dasar. Saat pandemi COVID-19, tidak mengedit COVID-19, tapi kalau kita menurut misalnya badan bahasa gitu ya, COVID itu tidak besar semua. Oh, berarti kita lingkarin aja ini menjadi huruf kecil. Itu kalau menurut badan bahasa. Tapi kalau menurut lembaga WHO dunia, COVID itu huruf besar semua, all capital. Anak-anak usia sekolah dasar yang secara psikologis belum memiliki kematangan mental, pola pikir dan kedewasaan dalam berperilaku dipaksa. Nah, pola pikir harus ada koma sebelum dan, karena ada tiga unsur ya. Kita kasih koma di sini, boleh dilingkari. Dalam berperilaku dipaksa beradaptasi agar bisa menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara mandiri untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini tentunya memunculkan kekhawatiran koma lagi. Jadi penulisnya kurang pakai koma ini, khususnya para orang tua. Ini malah tidak boleh ada koma. Jadi kalau ini kita coret saja tandanya berarti tanda dihapus. Karena intensitas anak dalam menggunakan gawai dan mengakses internet akan meningkat.
Nah, juga masuk paragraf baru ya. Meskipun sekarang PJJ sudah tidak lagi diterapkan, nah ini sering. Karena ada meskipun ada kata namun gitu ya, kita coret. Maka tandanya seperti ini, artinya dihilangkan. Nah, begitu kira-kira cara membubuhkan tanda-tanda koreksi di dalam naskah. Memang ini tingkat kelelahannya tinggi ya, dan konsentrasinya. Tapi ini membuat editor lebih cerdas. Saya kadang menggunakan ini, kadang menggunakan juga komputer atau mengedit menggunakan sarana komputer seperti Word. Tapi ini harus kita budayakan terus. Jadi saat ini banyak dosen juga yang mencoret-coret skripsi mahasiswa tidak menggunakan tanda ini. Tanda ini berlaku secara internasional dan saya memperkenalkan juga ada tanda yang dari Ichigo Manual of Style ya. Nah, ini standar gitu ya. Nah, tapi di tiap penerbit mungkin berbeda. Ya, ini Ichigo Manual of Style. Di tiap penerbit mungkin berbeda dan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya tanda-tanda ini umumnya lazimnya sama di beberapa negara gitu ya. Jadi kalau saya mengedit gitu dan dibaca oleh orang dari negara lain yang sesama editor, dia paham gitu ya. Jadi ini termasuk alat komunikasi antara penulis dengan editor, antara editor dengan desainer atau kita sering nyebutnya layouter. Demikian penggunaan tanda-tanda koreksi yang dapat kita pelajari dan nanti kita berlatih pada pelatihan taktis menulis dan menyunting buku non fiksi, langsung praktik menggunakan markah koreksi. Ya.